Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar kelas 10, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu sebagai bekal kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat. Pada video kali ini kita akan belajar satu tema yang cukup menarik, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Silahkan perhatikan video ini dengan baik-baik. Alkisah, terdapatlah seorang pengembara yang terbangun dari keadaan tidak sadar dan mendapati dirinya di tengah hutan. Dia tidak tahu di mana ia berada, dari mana ia berasal, siapa dia, dan untuk apa dia ada di hutan itu. Namun yang dia tahu adalah bahwa dia berada di sebuah hutan belantara, dikelilingi semak belukar, pepohonan, binatang liar, dan tanpa ada seorang manusia pun untuk tempat bertanya. Di sekitar tempat dirinya terbangun, tidak dia temukan apapun yang dapat mengingatkan dirinya akan asal-usulnya dan kenapa dia ada di tempat itu. Seiring waktu berjalan, dia mencapai titik lelah untuk mencari siapa dirinya dan mengapa dia berada di tempat itu. Akhirnya, yang ia lakukan dalam keseharian hanyalah bertahan hidup tanpa tujuan dan arah yang pasti. Hingga suatu ketika datang seorang yang mengaku sebagai utusan Maharaja yang menerangkan jati dirinya melalui sebuah surat dari sang raja, bahwa dia adalah seorang pangeran yang berasal dari suatu negeri, diutus ke tempat ini untuk memberikan selembar kertas. Setelah memberikan selembar kertas itu, pangeran pun pergi. Ternyata isi dari selembar kertas itu adalah keterangan siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kemana dia harus pulang, serta jalan mana yang harus ia lewati. Cerita pengembara di atas, jika dianalogikan dengan kehidupan kita sebagai manusia, ibarat pengembara yang hidup di hutan dunia. Seandainya saja tidak ada utusan yang membawa petunjuk, tentulah kita akan tersesat dan kebingungan dalam mengarungi hidup ini. Sebagaimana mereka yang tidak beriman, seperti kaum materialis, ateis, dan hedonis yang hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, bersyukurlah kita yang mendapatkan petunjuk dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa kabar gembira, memberi peringatan, dan menerangkan hakikat penciptaan kita di dunia. Bersama beliau diturunkanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai agama yang sempurna, maka Islam memiliki sumber hukum yang dapat mengatur kehidupan manusia. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, dan dasar yang utama dalam pengambilan hukum-hukum dalam Islam. Sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad, yang akan kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim.
Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dapat dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Sedangkan mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Dan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber yang utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk kepada Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya Muhammad, dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul-Nya As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Amma ba'du, wahai sekalian manusia, bukankah aku sebagaimana manusia biasa yang diangkat menjadi rasul, dan saya tinggalkan bagi kalian semua dua perkara utama. Yang pertama, kitab Allah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya penerang. Maka ikutilah kitab Allah dan berpegang teguhlah kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum Islam, baik dalam konteks kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, kandungan hukum dalam Islam. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam arkanul iman atau rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, serta qadha dan qadar. Berikutnya adalah syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara beribadah, baik ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah yang disebut dengan ibadah mahdhah, hablum minallah, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, ataupun ibadah yang berhubungan langsung dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ghairu mahdhah atau hablum minannas, seperti jual beli, pernikahan, hukum pidana, perdata, hukum waris, politik, dan lain sebagainya. Dan ilmu yang mempelajari tata cara beribadah disebut dengan ilmu fikih. Akhlak atau budi pekerti.
Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah yang lainnya. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak dari gerakan mulut, ucapan, tangan, dan kaki, serta lain sebagainya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.